Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik semua. Alhamdulillah. Ya, sebelum kita memulai proses konseling kita pada hari ini, yang terbaiknya kita mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Ada pepatah mengatakan tak kenal maka kenalan. Ya, langkah baiknya demi kelancaran proses kita konseling pada hari ini, langkah baiknya kita melaksanakan perkenalan terlebih dahulu ya, untuk saling kenal satu sama lain. Ya, dari sebelah mana yang akan kita mulai dulu perkenalan? Ya, sebelah kiri. Boleh. Oke, persilakan. Baik. Perkenalkan, nama saya Ramzi. Saya berasal dari Jakarta dan saya juga adalah mahasiswa Wisata Padang Simpuan. Oke, mungkin sekian Pak. Oke, Ramzia. Ya, lanjut. Perkenalkan, nama saya Nufrata Masibuan. Saya berasal dari Sosa. Saya juga adalah mahasiswa saya. Oke, berarti dipanggil Nanda saya. Ya, selanjutnya. Perkenalkan Pak, nama saya Adrian Jaldi, alamat Karang Simpuan, kegiatan sekarang dan hidup kerja Pak. Oke, nah, berarti yang dipanggil Aul apa Rizal ini? Aulia atau Rizal ini? Rizal aja Pak. Oke, Rizal. Ya, lanjut. Baik, perkenalkan, nama saya Rizal Lubis, alamat Tunas Purwakami. Saya mahasiswa Universitas Cedaya Sangatta. Oke, berarti panggil Saiful aja ya? Oke, Pak Saiful ya, Pak Saiful. Ya, jadi sebelumnya saya bertanya kepada kawan-kawan yang ada di sini, sudah pernah belum melaksanakan proses konseling sebelumnya? Belum Pak, Belum ya. Jadi tujuan ke sini sudah tahu belum? Sudah dong. Ya dong, ya kan? Oke, sudah. Jadi biarkan saya menjelaskan sedikit apa itu konseling serta dengan tujuan dan asasnya. Ya, sedikit saya jelaskan bahwasanya konseling itu suatu proses bantuan yang diberikan seseorang pembimbing ataupun konselor dalam menghadapi masalah si klien, dan tujuannya yaitu untuk mengentaskan permasalahan yang dihadapi si individu ataupun si klien itu. Dan asas-asasnya ya ada, sebenarnya asasnya melebihi dari 3, tapi saya memegang 3 asas saja. Pertama, asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan. Ya, kita mulai dari asas kesukarelaan. Saya ingin menanyakan kepada kawan-kawan yang melaksanakan proses konseling sini, ketika kawan-kawan tadi menuju ke sini, ada keterpaksaan tidak? Alhamdulillah, berarti sukarela atas kemauan sendiri ya. Ya, bagus. Dan selanjutnya asas keterbukaan. Nah, asas keterbukaan ini saya berharap ketika nanti kita melaksanakan proses konseling ini, kita sama-sama saling terbuka agar permasalahan dan inti permasalahan kita itu kita sama-sama tahu dan kita tahu apa solusinya. Ya, disepakat ya, sama-sama terbuka. Oke. Dan yang terakhir, asas kerahasiaan. Asas kerahasiaan ini saya ingin mengajak kawan-kawan untuk berjanji bahwasanya apa yang kita dapatkan ketika melaksanakan proses konseling ini tidak akan sampai ke luar sana. Ya, janji ya. Ya, begitu pula dengan saya. Saya tidak akan menyampaikan ini kepada orang lain, baik itu keluarga saya, teman dekat saya, ataupun lain-lain sebagainya yang dekat dengan saya. Oke, dan perlu sama-sama kita ketahui dan perlu sama-sama kita sepakati bahwasanya dalam melaksanakan proses konseling ini ada kontrak, yang namanya kontrak konseling.
Ya, jadi kontrak ini dalam melaksanakan proses konseling ini kita melaksanakan proses konseling selama 20 menit lamanya. Ya, kita sepakat ya? Iya. Oke. Jadi sebelumnya untuk pertemuan selanjutnya saya ingin menanyakan kesepakatan kepada Bapak atau abang-abang sekalian, kapan kita bisa melaksanakan pertemuan kedua? Ya, saya Pak di hari Minggu. Minggu jam habis zuhur lah Pak, jam-jam ini. habis zuhur ya. Oke, apakah ada tawaran lain? Oh, saya rasa pas ya. Berarti kita sepakati ya, pertemuan kedua akan dilaksanakan di hari Minggu selesai habis zuhur jam 1. Oke. Jadi bolehlah kawan-kawan sekalian menceritakan apa permasalahannya agar kita entaskan di sini, agar kita selesaikan, agar kita cari solusinya di sini. Ya, kalau boleh tahu dari mana dulu nih? Tadi udah sebelah kanan kiri, sebelah. Oke, ya silakan. Baik, di sini kurang lebih saya itu orang yang gak enakan atau jika diajak teman saya seharusnya tidak mau, tetapi karena keenakan untuk menolak ajakannya jadi saya terima aja, kayak menghilangkan rasa keenakan itu. Oh, ya kita stop dulu ya Pak ya. Ya berarti inti dari permasalahan Pak ini nggak enakan gitu. Ya lanjut. Di sini Bang, masalah saya dulu mengenai bagaimana teman itu pernah saya lakukan ketika saya pergi bersama kawan dan mereka tiba-tiba membawa barang yang dilarang. Dan tiba-tiba mereka memakai sapu saya dan hampir saja mereka ketahuan sama warga di situ. Itu makanya saya waktu dulu saya termasuk orang yang pertama. Enggak. Ya berarti inti dari permasalahan Bapak ini trauma akibat masa lalu. Oke, lanjut. Masalah saya di sini Pak, saya pernah diajak kawan-kawan bermain dan mereka menunggu saya di muka umum. Oke, bully berarti. Ya kita tahan dulu ya. Permasalahannya ya lanjut Pak. Kalau peristiwa saya Pak, kemarin 2 minggu yang lalu ladang ganja saya harus terbakar sebesar 2,5 hektar dari warisan ayah saya. Saat itu saya benar-benar sangat kemajuan seperti masalah dari abang ini tadi juga. Ya, jadi gitu. Oke, berarti hampir sama lah kasus Bang Ramis ini sama Bang Saiful ini ya. Kira-kira seperti itu. Oke, great. Jadi tadi kita telah terbuka untuk menceritakan masalah kita masing-masing. Nah, jadi saya tanyakan kepada kawan-kawan yang ada di sini, cerita siapa yang akan kita entaskan terlebih dahulu pada pertemuan ini? Oh, Abang ini? Ya, apakah Abang ini bersedia untuk menceritakan dan sama-sama kita cari solusi tentang masalah Abang? Ya, jadi kepada Abang mohon ceritakan lebih detail apa permasalahannya. Permasalahan saya kan di sini, saya itu orang yang gak enakan. Terus kalau ada teman saya yang ingin mengajak, tetapi padahal kita itu padahal saya tidak mau, tetapi untuk menghargainya saya mau ya, saya mau. Jadi saya ini ingin menghilangkan rasa keenakan ini atas ajakan teman ini. Berarti inti dari ini nggak enakan, tapi ingin menghargai juga gitu. Oke, yang mengenai permasalahan Abang ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terhadap permasalahan ini? Ini Pak, Ya. mengenai tadi tentang abang kita ini yang katanya ditanyakan, saya rasa Pak itu bagaimana dia nanti kalau misalnya itu kan tadi untuk yang mengajar sesuatu kan, mungkin bisa jadi ya abang kita ini tidak tahu kira-kira itu ajakan baik atau buruk. Terus bagaimana menurut Bapak kalau upahnya ini darurat ini secara tiba-tiba gitu kan?
Kira-kira apakah memang ada kemungkinan agar bisa kita cari pekerjaan luar Pak? Oke, mengenai pertanyaan tersebut, bolehlah dari saudara tersebut menjawabnya. Kan misalnya gini, kan ada kawan mengajak itu kan untuk bermain. Sekarang itu sampai tengah malam begadang kan. Di sini saya bilang tadi kan saya bekerja. Kan tentunya harus lebih awal lagi bangun kan. Itulah jadi kayak mana untuk menghargai atau menolak ajakan ini, padahal kan udah dibilang ada kegiatan gitu, tapi kayak memaksa gitu. Jadi terganggu nanti kan untuk kerja itu kayak terlambat dalam masuk pekerjaan itu karena begadang gitu. Ya, apakah ada yang ditanyakan lagi mengenai permasalahan ini? Ya, kepada Bang Saiful silakan. Kan kata Bang Au, bahwasanya dia kerja pagi hari. Nah, kalau dia kerja pagi hari, sholat subuh ketika sholat, bangun jam segitu. Kan ibaratnya kita keluar malam itu bisa kita di sana kalau mau nggak terganggu itu. Kalau memang ada yang kita sholat subuh atau sholat tarawih, kita sih bisa bangun. Akan kita kalau memang tidur nanti jam 5 bangun jam 7 baru terganggu itu baru memang. Ya kan nanti kira-kira kan jam pulangnya jam 1. Jadi nanti kan terlambat bangun saya juga, tapi saya juga sholat tapi tidak tepat waktu kayak jam-jam nanti itu. Oh iya. Oke, apakah ada yang ditanyakan lagi mengenai Bang Aul ini? Oke, persilakan. Jadi Pak, dari penjelasan Abang tadi, pertanyaan saya adalah ketika kawan kita mengajak kita untuk bermain atau untuk nongkrong, tapi dia tidak tahu kalau kita mempunyai urusan lebih penting, tapi kita nggak enakan untuk menolaknya, itu bagaimana? Maksudnya kan diajaknya gantung nongki bareng itu, baru itu lupa sampai lupa waktu. Saya kadang lupa waktu udah jam segini belum pulang. Oke. Dan ada yang ingin ditanyakan? Saya rasa tidak ada lagi ya. Baik. Ya baik. Jadi selanjutnya mengenai dengan masalah alam ini, apakah ada kawan-kawan yang memberikan tanggapannya untuk mengentaskan suatu permasalahan alam ini? Oke, silakan Bang Saiful. Memang diminta saya kepada Bang Aul agar ketika kita belajar tentang itu, kita harus terus kita kasih tahu sama bahwasanya kita tidak bisa sempat untuk mengkorbankan karena kita memiliki kesibukan masing-masing, agar kita tidak ada kayak kurang enak sama orang dan sama kita, bahwasanya kita pun masih ada acara, ada sesuatu yang urus yang dia bisa tinggalkan. Makanya Abang Aul dikasih langsung telepon kepada kawan itu, bahwasanya tidak bisa ikut pada malam hari atau ada sesuatu untuk bisa. Oke. Berarti dari solusi Bang Saiful ini kasih terus terang alasan ya terus terang apa ya, hidupin aja maksudnya abang ini nggak bisa, biar nanti kan dibilang bisa ternyata nggak bisa, jadi kan sakit hati gak enakan, makin bertambah lagi gak enakan ya kan. Ya ada lagi yang ingin memberikan tanggapannya? Oke, silakan. Jadi solusi dari masalah ini adalah berikan kepadanya alasan yang lebih logis yang tidak membuat dia sakit hati atau enggak enakan. Terus buatlah dia percaya kalau kita itu lagi sibuk atau ada urusan penting. Oke. Jadi yakin
tidak gimana ya, bahwa dia mengetahui dan yakin bahwa saudara ini memang benar-benar tidak bisa. Berikan alasan yang logis, misalnya dia mengajak main, ya saya lagi menolong ibu saya misalnya, contohnya saya tidak bisa gitu. Ya dikaitkan juga dengan solusi saudara saya itu tadi. Ya, oke, ada lagi yang memberikan tanggapan? Mungkin saya pakai untuk abang kita saya lupa gini. Ya namanya juga ini pertama mengenai hati dulu ya Pak. Karena kita tahu bahwa hati itu tak ada seorang pun yang tahu. Jadi dari saya harusnya kita itu selalu berpositif yang baik atau berpikiran yang baik bahkan, dan jangan overthinking. Kenapa? Ada satu hadis yang mengatakan kalau Nabi SAW dan Rasul bisu, yang dimana Nabi berkata bahwa jangan kalian berpikiran dengan pikiran yang buruk, karena hal itu sangat tersangkut paut dengan bagaimana syaitan untuk menghasut manusia, bahwa dia akan menanggapi bahwa si A ini dan seperti ini, yang pada nyatanya bahwa si A ini tak seperti itu isi pikirannya. Jadi mungkin saja nanti kalau misalnya tetap merasa pendekatan nanti diajak dan tidak enak, kan kita berusaha bahwa mungkin kalau dia itu nggak berpikir seperti itu. Jadi aku berusaha agar tetap positif thinking. Mau apapun selain dari diajak teman dan juga masalah-masalah lainnya yang bisa kira seperti itu. Oke, berarti dapat saya simpulkan bahwasanya solusi dari kawan-kawan ini ada saling kaitannya dari solusi possible terus terang saja tidak poin bahwa saya tidak bisa masukkan dengan alasan yang logis bahwasanya lebih penting ini karena mudaratnya lebih ngeri kalau memang pergi main-main, harus pertimbangan mudaratnya juga. Dan memang yang lebih penting itu satu harus dari Bang Aul sendiri. Mengapa dikatakan begitu? Ketika Bang Aul nanti menolaknya dan mereka memang pikiran Bang Aul dan mereka itu berbeda, Bang. Jangan disamakan bahwasanya Bang Aul nggak enakan, sementara mereka nggak apa-apa aja. Ya jangan pikirkan seperti yang dikatakan saudara Ramzi tadi, ada hadis masukan dia. Ya kalau terus-terusan yang berpikiran gak enakan, lagi nanti dipikir apa, buang apa namanya, dipikir gak mau lagi bergaul apa segala macam kan. Lebih mending kosongkan pikiran abang tentang yang overthinking tersebut, masukkan apabila ada dari muncul lagi pikiran yang gak enak tersebut kan bisa diisi dengan pikiran yang positif. Intinya kan abang udah berbuat apa yang seharusnya abang buat. Intinya abang harus meninggalkan apa yang memudaratkan dari apa yang akan dilaksanakan abang ini. Ya, jadi kan. Ya, jadi saya ingin bertanya kepada Bang Aul, bagaimana perasaan Bang Aul selama proses konseling ini berlangsung? Baik, saya dapat saya berharap saya dapat mengaplikasikannya ke diri saya sendiri untuk atas saran-saran dari saudara sekalian. Baik, ya berhubung Bang Saiful, berhubung Bang Aul telah merasakan ada pengurangan dari yang sebelumnya datang ke sini, ya sesuai dengan kontrak kita tadi, kita melaksanakan tahap pertama ini hanya berdurasi 20 menit. Ya mungkin waktu kita sudah dapat 20 menit. Sebelum kita mengakhiri ini, saya mohon maaf kepada kawan-kawan semuanya apabila ada kata-kata yang salah dan perbuatan saya yang salah selama proses konseling ini berlangsung. Ya, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ya. Oke, terima kasih. Oke.